Salam jumpa dalam Sapaan Gembala GKI. Salam kenal, saya Yosafat Satria Yudhistira, kader calon pendeta GKI yang sedang menjalani praktek jemaat yang kedua di GKI Kosambi Baru. Ya Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kembali ke hadirat-Mu. Terima kasih atas setiap anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh merasakan hari demi hari bagaimana penyertaan-Mu hadir dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami, Engkau buka hati kami, pikiran kami, supaya apa yang kami dengarkan juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema kita hari ini adalah YOLO. You only live once. Terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Galatia 5 ayatnya yang ke-13 saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. YOLO, you only live once, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kamu hidup hanya satu kali. Bapak Ibu Saudara, ungkapan ini cukup tren di kalangan muda masa kini. Tren kamu hidup hanya satu kali rupa-rupanya dipakai untuk memanfaatkan waktu yang ada, menikmati hidup masa kini dengan senang-senang, dengan foya-foya, menjalankan kebiasaan budaya konsumtif, beli barang-barang, atau melakukan hal-hal yang diinginkan, tidak menabung dan tidak memikirkan masa depan. Bapak Ibu Saudara, jika disederhanakan, kebiasaan you only live once ini adalah budaya yang hanya berpusat pada diri sendiri. Selagi masih ada kesempatan hidup, lakukan untuk kebahagiaan diri sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dengan tren you only live once. Betul, manusia hidup di dunia ini hanya satu kali. Yang menjadi salah adalah ketika manusia menggunakan kesempatan yang ada dengan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini dalam bacaan kita, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendapatkan kemerdekaan itu. Kemerdekaan sudah kita dapatkan melalui karya keselamatan Kristus, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang merdeka, kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk hidup dalam dosa, untuk hidup yang tidak dikehendaki Allah, tidak peduli kepada orang lain, melihat orang lain dalam kesulitan kita abai, melihat orang lain membutuhkan pertolongan kita abai. Kita hanya fokus pada kehidupan diri sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang merdeka, kita menggunakan kesempatan itu untuk menjadi berkat, untuk mengasihi sesama. Menjadi berkat tidak selalu diwujudkan dalam bentuk memberi materi. Tetapi ketika kita menaruh hati kepada yang rapuh, menaruh hati kepada yang tersakiti, peduli kepada yang lemah, memberikan telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, itu juga menjadi wujud bagaimana kita menjadi berkat dan memberikan kasih kepada orang lain.
Bapak Ibu Saudara, dalam hidup memang kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Begitu juga ketika kita menggunakan kesempatan dalam hidup, kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita hanya hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk mengasihi orang lain? Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, selama kita hidup, gunakan kesempatan itu untuk membagikan kasih dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah lagu yang mungkin cukup familiar dan sering kita nyanyikan, yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dan di akhir dari lagu tersebut mengatakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah ketika kita menyanyikan lirik tersebut, kita benar-benar sudah melakukan untuk menjadi berkat. Sebagai orang yang merdeka, yang dimerdekakan oleh Kristus, mari kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menjalani kehidupan yang hanya satu kali ini untuk berbagi kasih dan menjadi berkat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami menjalani hidup dalam hidup kami ya Bapa. Bagaimana hidup yang hanya satu kali ini kami boleh mempergunakannya dengan tepat, boleh membagi berkat, membagikan kasih kepada orang lain dan tidak lagi berpusat pada diri sendiri ya Bapa. Biarlah Engkau yang terus menolong kami, Kau juga yang terus menegur kami ketika kami hanya berfokus pada diri sendiri. Biarlah hidup-hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar hidup kami ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.